Shalom Alehem Besem Yesua Hamasia, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Pastor Juniarson Ginting. Renungan malam kita kali ini terambil dari firman Tuhan, Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita. Tuhan Yesus yang menjaga dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita belajar dari Tuhan Yesus sebagai gembala kita, maka hari ini kita mau belajar bagaimana peran pria di dalam sebuah keluarga Kristen. Sebelumnya mari kita belajar apa saja fungsi atau peranan seorang gembala. Oleh karenanya, topik renungan malam ini saya ambil judul 3 peranan pria di dalam keluarga Kristen. Belajar dari seorang gembala, kita tahu bahwa peranan seorang pria dalam keluarga dapat digambarkan seperti peranan seorang gembala terhadap kawanan ternak yang digembalakannya. Seorang gembala yang bertanggung jawab akan memimpin kawanan dombanya dan menentukan arah kemana mereka akan pergi. Seorang gembala akan bertanggung jawab memberikan makanan dan minuman yang diperlukan oleh kawanan dombanya. Seorang gembala bertanggung jawab merawat, mengasihi, dan menyayangi kawanan dombanya. Seorang gembala juga akan menjaga, melindungi, atau mengayomi kawanan dombanya dari segala macam ancaman bahaya. Demikian juga seorang pria dalam rumah tangga juga akan melakukan tugas dan tanggung jawab seperti seorang gembala. Oleh karenanya, malam ini kita mau belajar 3 peranan pria di dalam keluarga Kristen. Peranan pertama adalah pria adalah pemimpin bagi keluarganya. Dalam Efesus 4 ayat 15 berkata, "Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala." Jadi kita tahu Bapak Ibu yang terkasih bahwa Yesus adalah kepala bagi semua kita. Dan dari sini kita baca Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Jadi di Kejadian 3 ayat 16 di sini dikatakan jelas bahwa suami akan berkuasa atas istri. Artinya suami menjadi kepala atau pemimpin dari sebuah keluarga Kristen. Sama seperti Yesus adalah pemimpin bagi umatnya, maka demikianlah seorang pria sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi pemimpin bagi keluarganya. Kepemimpinan dan kata-kata pria dalam keluarga akan menentukan suasana dan arah masa depan keluarga dan anak-anaknya. Jadi peran pria dalam keluarga Kristen sangat esensi dan sangat penting, karena peran pria akan menentukan kemana arah keluarga ini akan dibawa. Ini pelajaran pertama yang dapat kita ambil. Yang kedua dikatakan, pria adalah imam bagi keluarganya. Dalam Ibrani 10 ayat 21 dikatakan, "Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah." Jelas, Yesus Kristus adalah imam besar kita.
Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 2 dikatakan, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ini berbicara tentang seorang perwira yang bernama Cornelius yang sangat takut akan Tuhan, mencintai Tuhan dan senantiasa berdoa. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Cornelius berperan sebagai imam bagi keluarganya, sebagai perantara bagi keluarganya terhadap Tuhan. Sebagaimana Yesus adalah imam besar bagi semua orang percaya, maka seorang pria Kristen seharusnya juga menjadi imam bagi keluarganya. Seorang imam akan selalu menjaga dan berdoa bagi keselamatan seluruh anggota keluarganya. Jadi jelas peranan pria yang kedua juga sangat esensi, di mana pria sebagai imam bagi keluarganya. Pria bertanggung jawab menjaga, membawa keluarganya kepada Tuhan. Ini tugas dan tanggung jawab kedua bagi seorang pria dalam keluarga Kristen. Yang ketiga dikatakan, seorang pria Kristen harus mengasihi semua anggota keluarganya. Dalam Mazmur 103 ayat 13 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi jelas Tuhan mengasihi kita hambanya sebagai anak-anaknya. Dalam Efesus 5 ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi jelas perintah Tuhan kepada kepala keluarga, kepada suami-suami, kepada pria, harus mengasihi semua anggota keluarganya, anak-anaknya, istrinya, bahkan keluarga, anggota keluarga yang ada di keluarganya. Seorang pria Kristen harus mengasihi anak-anak dan istrinya bukan hanya dalam hal memenuhi kebutuhan jasmani mereka, namun juga memberikan kasih sayang, perhatian, dan dapat menjadi sahabat bagi mereka. Jadi sampai di sini jelas, seorang pria bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi harus memenuhi kebutuhan rohani dan jiwani anggota keluarganya. Bisa mengasihi, bisa memperhatikan, dan menjadi sahabat bagi mereka. Luar biasa, ini 3 peranan pria di dalam keluarga Kristen. Jadi sampai di sini Bapak Ibu kita dapat mengerti, dan khusus bagi pria-pria Kristen harus mengambil peran ini, yaitu menjadi pemimpin bagi keluarganya. Yang kedua, pria adalah imam bagi keluarganya. Dan yang terakhir, seorang pria Kristen harus mengasihi semua anggota keluarganya. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus, renungan malam kita kali ini. Semoga firman Tuhan yang saya bagikan boleh menjadi berkat bagi kita, terkhusus bagi pria atau orang tua laki-laki atau suami yang mengepalai sebuah keluarga Kristen. Jangan lupa like dan subscribe Juginsu Broadcast Channel Bapak Ibu yang terkasih. Bagikan kepada orang-orang saudara Bapak Ibu agar mereka boleh juga mengenal kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.